Dr. Jan Laurens Andreas Brandes, seorang tokoh filologi atau ahli bahasa kuno dan juga seorang ahli epigrafi atau ahli dalam membaca tulisan-tulisan kuno yang berasal dari kerajaan Belanda. Ia yang juga menjabat sebagai ketua Kommissie in Nederlandsche Indie, voor Oudkundige Onderzoek op Java en Madeira, atau Ketua Komisi Dinas Purbakala, Hindia Belanda, untuk wilayah Jawa dan Madura. Dalam sebuah penelitiannya, ia berhasil membaca dan menerjemahkan sebuah batu kuno yang ditemukan di wilayah Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang di dalamnya terpahat 34 baris tulisan Kawi, dengan gaya bahasa sastra Jawa kuno. Batu yang memiliki tinggi 215 cm dan memiliki panjang 115 cm. Batu kuno tersebut oleh Dr. Jan Laurens Andreas Brandes, disebutkan. Dahulu kala, pada musim Prati pada Uklapaka, di bulan Margasira Masa, atau pada bulan November di tahun 1037 Masehi, Sri Maharaja Airlangga yang merupakan raja penguasa di kerajaan Kahuripan, Sri Maharaja Airlangga dengan bantuan dari para Citraleha atau para ahli pemahat prasasti, Sri Maharaja Airlangga mengeluarkan piagam sebagai tanda selesainya proyek pembangunan bendungan yang bernama Dam Waringin Sapta yang dibangun di sekitar perairan Sungai Brantas. Pembangunan Bendungan Waringin Sapta yang diprakarsai oleh Sri Maharaja Airlangga dikarenakan banyaknya laporan dari penduduk kerajaan Kahuripan yang hidup dan tinggal di sepanjang bantaran hulu hingga hilir sungai. Yang hunian penduduk banyak yang terdampak banjir akibat dari meluapnya air Bengawan Brantas, disebabkan musim hujan yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Akibat dampak dari meluapnya debit air di Sungai Brantas, banyak wilayah-wilayah desa yang menjadi pusat wilayah pertanian bagi penduduk tergenang air. Di antaranya seperti Desa Lasun, Desa Palinjiwan, Desa Sijanatiesan, Desa Panjigatin dan Desa Talan. Sehingga banyaknya desa-desa yang menjadi pusat penghasil pertanian menjadi rusak akibat dari banjir, yang berdampak berkurangnya pajak yang masuk ke dalam kerajaan. Banjir yang disebabkan musim hujan yang berlangsung lama yang disertai meluapnya Sungai Brantas, tidak hanya menggenangi sawah-sawah pertanian penduduk. Banjir juga menggenangi tempat-tempat wihara, tempat-tempat asrama para wiku, tempat-tempat pertapaan para rishi. Punden-punden sebagai tempat-tempat dikebumikannya para leluhur juga terdampak banjir. Sudah berulang kali penduduk desa yang dipimpin pejabat-pejabat tingkat desa yang terdampak banjir telah mencoba menanggul sungai untuk menangkalnya. Akan tetapi, ketika musim hujan tiba, dan debit air di Bengawan Brantas meluap, air dari Sungai Brantas tetap saja naik dan membanjiri wilayah-wilayah penduduk. Sehingga, mereka bersepakat untuk melaporkan bencana ini ke Kutaraja dan meminta Sri Maharaja Airlangga sebagai pemimpin pusat, untuk mengatasi banjir yang datang setiap tahun. Maka Sri Maharaja Airlangga segera memerintahkan seluruh rakyatnya yang berasal dari berbagai daerah bergotong royong, untuk membangun sebuah tanggul besar di wilayah perairan Waringin Sapta. Yang pembangunan itu melibatkan para Siddha, atau tokoh-tokoh agama untuk melakukan upacara saji dan puja bakti. Para penduduk bergotong royong membuat kanal saluran di wilayah Waringin Sapta, yang dijadikan saluran buatan yang apabila Sungai Brantas meluap, air yang mengalir dalam jumlah besar akan terpecah-pecah mengalir dalam saluran air yang dibuat penduduk. Dan pada akhirnya, ternyata proyek penanggulangan banjir yang digagas Sri Maharaja Airlangga berhasil meredam banjir, sehingga seluruh penduduk terbebas dari banjir dan merasakan kegembiraan. Dan pada akhirnya,
Penduduk dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ada gangguan bencana banjir. Mereka dapat kembali bekerja. Para pedagang yang menggunakan aliran Sungai Brantas sebagai jalur perdagangan dapat kembali berlayar hingga ke pusat perniagaan di Pelabuhan Ujung Galuh. Kehidupan sosial dan keagamaan penduduk juga dapat berjalan dengan baik. Rakyat kembali dapat menggarap sawah dan ladang-ladang mereka seperti sedia kala. Setelah 1 bulan rampungnya pembangunan Tanggul Waringin Sapta di wilayah Kamalakian, Sri Maharaja Airlangga mengenangnya dengan membuat prasasti sebagai tugu peringatan pembangunan bendungan dan monumen peringatan bencana besar yang melanda penduduk Kahuripan. Dan wilayah Waringin Sapta dijadikan Tanah Sima atau tanah hadiah dari Sri Maharaja. Dan penduduk diharapkan bersama-sama untuk merawat dan menjaga bendungan yang telah selesai dibangun.